Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Presiden Dewa. Siap kerja, mampu kerja, sukses kerja. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oh, masih kenapa lemas? Ya, hari ini pagi-pagi masih lemas. Ya, alhamdulillah kalau hari ini kalian dalam keadaan kondisi baik saja ya. Jadi semoga saya doakan kalian tetap baik dan keluarga kalian juga tetap baik, ya sehat walafiat, kemudian juga diberikan rezeki, keselamatan, dan barangkali ada sesuatu hal yang sedang dilakukan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya saya ketua kelas untuk memimpin berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, sesuai dengan informasi yang kemarin ketika kita berpertemuan yang terakhir bahwa pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi matriks. Ya, kita masih membahas materi matriks. Tapi materi-materi yang akan kita pelajari submaterinya adalah tentang operasi metrik, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi matriks, ya, saya akan menginformasikan tentang kompetensi dasar. Nah, yang akan kita pelajari ya pada kesempatan pagi hari ini itu kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ya, ini kompetensi dasar. Kemudian ada indikator. Indikator yang pertama dan kedua yaitu peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan matriks. Itu kemarin sudah ada sedikit dibahas. Ya. Kemudian yang terakhir peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks. Nah, ini materi ya yang ketiga ini untuk indikator yang ketiga yang akan kita bahas lebih dalam pada kesempatan pagi hari ini. Dari indikator kemudian masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah pembelajaran dengan model problem based learning. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dengan melakukan pengembangan lembar kerja peserta didik ya pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan soal-soal HOTS diawali dengan tes dengan menggunakan aplikasi kuisis sebagai assessment diagnosis. Diagnosis diharapkan peserta didik satu membuat model matematika dari masalah kontekstual dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan matriks dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dengan benar. Ini adalah harapan yang diinginkan untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, kalian itu harus bisa mencapai peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dengan benar. Level soalnya sudah set 4, berarti sudah menganalisis. Ya. Selanjutnya, pada kesempatan pagi hari ini kalau tanpa ada motivasi maka tidak ada penyemangat ya. Nah, motivasi pada pagi hari ini adalah setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Belajarlah dari kemarin, impikan hari ini dan capai besok. Oke, ya. Jadi sebagai penyemangat hari ini, ya. Jadi setiap hari kita kesempatan untuk belajar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Belajar dari kemarin, impikan hari ini, besok kita capai impian tersebut. Ya, oke. Nah, kita masuk ke dalam materi matriks ya.
Tapi kita akan lihat dulu materi yang kemarin. Bapak mau tanya dulu sebelumnya nih. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan tentang matriks? Kemarin kita sudah mempelajari tentang definisi matriks. Ya, definisi matriks ada yang namanya orbit, ada baris, ada kolom, kemudian ada diagonal juga. Kemudian ada juga jenis-jenis metrik, ada juga yang namanya transpose metrik, dan ada yang namanya kesamaan matriks. Coba siapa yang mau mengangkat tangan untuk yang namanya definisi dari matriks? Ya, Erika. Metrik adalah baris dan terdiri dari susunan baris dan kolom yang merupakan elemen atau anggota yang dibatasi oleh tanda kurung. Kemudian juga ada yang namanya ordo. Ordo itu apa, ordo? Apa? Iya, bukan ini. Jadi kalau yang namanya ordo itu adalah jumlah baris dari jumlah kolom. Nah, sebutkan macam-macam atau jenis-jenis matriks. Silakan. Ya, gimana? Metrik persegi. Terus ada lagi ya? Ya. Segitiga atas. Metrik nol. Terus ada lagi? Ya. Metrik segitiga bawah. Terus ada lagi cantiknya tadi apa? Metrik kolom. Bentar. Selain metrik kolom berarti ada metrik? Iya, benar. Metrik baris. Ya. Terus ada metrik apa lagi? Persegi panjang. Benar. Jadi tadi yang disebutkan oleh teman-teman lain itu merupakan jenis-jenis atau macam-macam dari matriks. Apa yang disebut transpose metrik? Transpose metrik sekarang. Gimana ini tidak? Silakan ya. Gimana? Oh, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Jadi kalau ada jumlah kolom berubah jadi jumlah baris. Atau posisinya dari baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu adalah disebutnya dengan transpose metrik. Kesamaan dua buah metrik syaratnya apa nih, Bro? Iya, betul, bagus. Ordonya harus sama. Yang dua, ya, harus serentak. Elemen anggotanya harus serentak. Kalau misalnya dia pada baris pertama, kolom pertama, maka pada metrik yang satunya juga pada baris pertama, kolom pertama. Ini kita pasang. Saya akan berikan link ya kepada salah satu teman kalian untuk melakukan kegiatan awal, yaitu lakukan pretest mengenai matriks. Ya, metrik dasar ya. Nanti saya berikan linknya dulu, sebentar ya. Nanti ada 5 soal dasar yang tadi yang saya sudah sampaikan ya. Silakan nanti kamu kerjakan. Ini bentuknya quiz ya. Nah, waktunya cuma 5 menit ya. Waktunya saya kasih 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Mudah kok soalnya. Nanti kamu akan lihat ya. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Go. Juara satunya Budi Barokah. Ya. Juara duanya sampai Erika. Juara tiganya Habibah Anastasia. Ya. Oke, ya. Ini nanti kita langsung dulu. Operasi pada matriks. Ya. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga adalah perkalian. Untuk penjumlahan atau pengurangan, matrik A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Ya,
Nomornya dulu harus sama. Kalau nggak sama, nggak mungkin bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Yang kedua, yaitu dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya pada elemen yang seletak. Ingat ya, yang seletak. Jadi kalau posisinya dia itu pada baris pertama, kolom pertama harus dipasangkan dengan baris pertama, kolom pertama pada titik temannya. Baris ketiga, kolom kedua, ya baris ketiga, kolom kedua, ya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Hasilnya apa? Merupakan, nah ini yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu tambahan ditambah dengan menggunakan tanda minus. Ya akhirnya hasilnya bukan jumlah atau selisih elemen-elemen yang seletak. Oke, jadi paham ya kalau penjumlahan dan pengurangan, ingat elemen-elemen yang seletak. Yang pertama dia ordonya harus sama, yang kedua elemen-elemen yang seletak atau anggota-anggota yang seletak yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, ini ya. Nah, sekarang saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Ada tim ruang mawar, ada ruang melati, ada ruang anggrek, ada ruang bougainville. Ya. Cantika, Erika, Igna, dan Iin di kelompok mawar. Silakan kumpul di kelompok masing-masing. Kemudian Junita, Habibah, Fabiah di kelompok selanjutnya melati. Ya. Kemudian kelompok 3 anggrek ya, Lestari, Lina, Marcella, dan Nurul. Ya, apa? Kemudian kelompok 4-nya adalah atau kelompok bougainville-nya Tuti, Barokah, Uca, Umi, Kusum. Silakan bergabung masing-masing. Kelompok mawar, melati, ya. Kemudian anggrek, ada bougainville ya. Silakan dulu. Ya. Ada contoh soal di situ, ambil sama di sini ya. Ada soal juga semuanya ya. Jadi, nah berbagai pakai simbol. Ada perusahaan pakaian contohnya ya. Di situ suatu perusahaan pakaian Jiglot memiliki 2 pabrik yang terletak di Surabaya dan Malang. Di 2 pabrik tersebut, Jiglot memproduksi 2 jenis pakaian yaitu kaos dan jaket. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu standar, deluxe, premium, dan premium. Tahun kemarin, ya, di pabrik di Surabaya dapat memproduksi kaos sebanyak 3.820 kualitas standar, kemudian 2.460 kualitas deluxe, dan 1.540 kualitas premium. Serta jaket, nah ada 2 ya berarti ya. Selain ada yang namanya produksi kaos, ada juga jaket. Sebanyak 1.960 kualitas standar, 1.240 kualitas deluxe, dan 920 kualitas premium. Ini pabrik yang ada di Surabaya. Sedangkan pabrik yang ada terletak di Malang memproduksi kaos itu sebanyak, produksinya sama, kaos dengan jaket, kaosnya 4.220 kualitas standar, kemudian 2.960 kualitas deluxe, dan 1.640 kualitas premium. Sedangkan jaketnya 2.960 kualitas standar, 3.240 kualitas deluxe, dan 820 kualitas premium, dan pada periode yang sama. Pertanyaannya, tulislah metric produksi dengan formulo 3x2 untuk masing-masing pabrik, S untuk Surabaya dan M untuk Malang. Malang dengan kolom kaos, kolom jaket, dan 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Barangkali ada yang mengerjakan selanjutnya yang M-nya, metrik M. Ya, Umi. Terima kasih ya. Sudah sama ya? Kita lihat ini. 450, 296, 296 sama, 340, 180, 820. Ini sudah sama. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1 bagian satunya? Tidak ada. Jelas? Ya. Oke, sekarang yang harus sudah cukup jelas. Nomor 2, kolom kedua, baris kedua. 1.240 ditambah 3.240. 4.080. 4.080.
1540 tambah 1640. 3.180. Iya. Iya, pintar. Satu lagi. Baris ketiga nomor kedua. 1.740. Oh iya, 1740. 1740. Nah, ini kalau digunakan berapa total banyak? Nah, sekarang kita tanya total banyak yang diproduksi oleh Jikot di kedua pabrik pada Jikot pada tahun yang sama. Untuk setiap jenis kita tinggal tambahkan 8.040. Ini untuk apa nih? Baris pertama kolom pertama itu apa? Kolom pertama. Apa? Kaos. Kolom kedua di Jadi dalamnya. 850 tambah 5.420 ditambah 3.108. Nah, jaketnya berarti Jaketnya berarti 4.000. oh ini 4.920 ditambah 4.480 ditambah 1.000. Nah, ini jaket. Berapa jawabannya? Berapa? 16.640. Kita lihat nih, 8, 2, 0, 4, iya. Masuk sini 3, 7. 3, 8, 3, 6 ya. Iya. 8, 5 tambah 1 ya. Oke. Berarti 16.640. Yang lainnya benar? Kan? Benar. Jaket sekarang jaket berapa nih? Tuh, 2, 8, 10 tambah 4, 40. Iya. Berarti sisa 1, 10, 17 dengan 4, 21. 11.140. Ah, 11.140. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan untuk menjelas. Ada satu soal lagi yang kemarin yang di LKPD juga ada. Silakan LKPD. Nih, barangkali ada yang mencoba dari soal LKPD, contohnya A dan B. Oh, Iya. ini yang ini. Iya. Yang ini. Langsung. Iya, sini. Oke. Sudah selesai bahas di sini. Ini buat dia betul. Ini betul. Udah, Pak. Oke, kita sama jawabannya ya. Oke. Tadi kan ini. A 1 2 negatif 3. Ya, tadi kan sama nggak? Sama. Maka ordernya sama ya. 23 sekali lagi matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan karena ordernya sama. Ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Selanjutnya elemen pada matriks yang seletak A11 sama B11 sama ya. Berarti 1 dengan ya ini. Berarti 1 ini dengan negatif 2 ya. Kemudian 2 dengan 5. negatifnya dengan 3 dengan 4 dengan 7 dengan.
3 negatif 3 terus 3 negatif 3 terus 2 negatif 2 ya terus 6 4 negatif 2. Itu yang A min B nya ya. Sekarang contoh yang ketiganya. Nah, contoh yang ketiga. Mana nih? Nah, ini contoh 3. A plus C dikurangi A plus B ya? Jawabannya 1, 2, 3, 4 ya? 1, 2, 3, 4 jawabannya ini. Oke, betul semua? Ada pertanyaan tak? Tidak ada? Kalau ini masih ada waktu ya. Kita lihat di latihan kelompok. Latihan kelompok ya. Latihan kelompok silakan kalian kerjakan 3 soal. Oke? Oke, yang lain gimana? Ya, ya. Karena waktunya juga sudah ini ya. Silakan dikumpulkan ininya apa namanya LKPD-nya, kemudian ya dulu dikumpulkan lagi. Juga Marcella, sama ya. Oke, terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali. Kita ini karena ini sudah 10.40 ya. Artinya sudah hampir 10 menit kita lebih. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sekali lagi, 1, dalam kondisi belajar, saya mempersilakan HP ketika saya mempersilakan. Artinya kalau tidak dipersilakan, sudah diinformasikan, jangan bermain HP. Yang kedua, ketika konsentrasi kalian sudah tidak fokus, tolong jangan menyebarkan kepada teman-teman kalian. Kasihan nih, ya. Soalnya tadi ada yang sudah konsentrasi, yang satunya konsentrasi, Pak sudah, Pak pengen keluar, Pak kan. Ini menyebabkan yang lainnya tidak konsentrasi, yang tadi sudah konsentrasi. Yang ketiga, ini yang menjadi masalah kami sekalian di sini guru-guru matematika ataupun yang berhubungan dengan MIPA, yang hubungannya dengan numerasi atau bilangan, itu kalian itu pernah dalam operasi dasar. 1 dikurangi negatif 2 tadi masih bingung. 1 ditambah negatif 1 nggak tahu ya. Tolong di rumah nanti dipelajari lagi ya. Walaupun kalian nanti sebentar lagi mau praktekin, bukan berarti kalian di rumah tidak belajar ya. Itu. Jadi saya harapkan tadi sudah tahu bahwa yang namanya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, yang pertama obrolnya harus sama, yang kedua bisa dijumlahkan dan dikurangkan kalau dia itu elemennya setara. Itu saja mungkin ya, karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya saya